di tempat yang mudah-mudahan diberkahi ini, meskipun secara virtual melalui Zoom meeting, kita berharap mudah-mudahan tetap bisa mendapatkan manfaat dan kebaikan. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita akan menjadi pengikutnya yang setia dan pembela risalahnya yang mulia. Baik, akhwatilah, pagi hari mudah-mudahan masih semangat ya, karena baru bangun tidur, setelah cukup istirahat semalaman, mudah-mudahan kita bangun dalam keadaan kita sudah bersyukur kepada Allah, membaca doa bangun tidur, membuka hari ini dengan kebaikan, tentu saja dengan kita yang sempat sholat malam, tahajud, alhamdulillah, yang paling tidak ada sholat subuh ya, bagi yang sholat, mudah-mudahan ini kita membuka hari ini dengan penuh keberkahan. Baik, kita hari ini akan membahas tentang bagaimana mempersiapkan yang nantinya bisa mengarahkan, mengantar, membimbing anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah seperti yang diharapkan. Tentu saja ini bukan sederhana ya, karena memang kita sedang membimbing manusia yang sangat kompleks. Akan berbeda kalau kita membimbing hewan umpamanya ya, mengarahkan hewan. Lebih mudah dan gampang. Tapi kalau kita bicara manusia, manusia itu dengan segala keunikannya nanti kita akan menghadapi berbagai hal ya, yang kadang-kadang di luar kendali kita, di luar harapan kita, di luar dari apa yang kita ingin. Nah, alhamdulillah kita mulai saja langsung ya. Awal materi kita ini tentang bagaimana mempersiapkan ibu menjadi madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Istilah madrasah ya, ibu adalah madrasah, itu sebenarnya bukan dari hadis ya, bukan dari ucapan Rasulullah, bukan juga dari ucapan para salafus soleh. Kata-kata madrasah, al-ummu madrasah. Suara Ustazah termute, Ustazah. Cukup lama ya termute-nya ya? Enggak, Ustazah, baru. Oh ya. Kata-kata al-ummu madrasatul ula ya, atau kalimat al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama, itu ucapan dari seorang penyair Mesir yang bernama Shawki Beg. Ini penyair yang sangat terkenal di Mesir ya, bernama Shawki Beg. Beliau pernah mengatakan begini dalam salah satu syairnya, al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah yang pertama. Idza a'dataha, apabila engkau mempersiapkannya, mempersiapkan ibu ini gitu ya. A'datta berarti engkau telah mempersiapkan sya'ban, satu masyarakat yang thayyibal a'raq, yang wangi baunya, yang harum baunya. Adalah syair yang sangat terkenal dari beliau. Di sini kemudian muncul, sering kita dengar istilah al-ummu madrasatun. Alhamdulillah, kalau kita merujuk apa yang dikatakan oleh Shawki Beg ini memang tidak salah dan betul sekali, karena memang ibu ini adalah orang pertama yang menjalani kontak dengan seorang anak. Kita semua lahir dari seorang ibu. Siapapun ibu kita, bagaimanapun dia, kita pertama kali kontak di dunia ini dengan manusia adalah dengan wasilah atau lewat perasaan ibu kita. Kita mendapatkan asupan makanan lewat apa yang masuk dari ibu kita. Kita mengalami berbagai hal juga bersama-sama dengan ibu kita di dalam rahimnya, gitu ya. Nah, itu memang tidak salah. Akhirnya ibu itu sangat besar sekali dari seorang. Saya pernah membaca satu tulisan tentang anak dari Abu Sofyan. Abu Sofyan ini kan sahabat Rasulullah yang awal-awalnya itu menentang dakwah Islam. Beliau punya seorang istri yang sangat luar biasa yang bernama, ada yang ingat namanya, Hind. Hindun ini dikenal sebagai seorang perempuan yang sangat kalau kita bilang punya integritas yang tinggi, orangnya penuh semangat begitu ya, menggebu-gebu. Yang dia ketika dia punya keinginan
punya visi yang sangat jelas, itu Hindun. Dialah orang yang meminta kepada Wahsy untuk membunuh Hamzah, pamannya Rasulullah. Sampai akhirnya terbunuhlah Hamzah, dan Hindun karena kemarahan dan dendamnya, bapaknya, saudaranya, anaknya yang meninggal di perang Badar, dia ambil atau dia cabut jantungnya Hamzah dari tubuhnya, kemudian dia kunyah-kunyah gitu kan, Hindun. Tapi setelah Hindun masuk Islam, ini wanita yang luar biasa. Hindun ini orang wanita yang kalau kita bilang punya kepemimpinan yang tinggi gitu ya. Sehingga anak-anak yang lahir dari Hindun itu anak-anak yang luar biasa juga. Salah satu anaknya yang terkenal nanti adalah Umayyah, ya, Umayyah. Atau yang Muawiyah yang nanti mendirikan dinasti Umayyah ya, Muawiyah maaf. Muawiyah ini nanti di masa zamannya Umar bin Khattab, beliau diangkat menjadi gubernur di Syam, ya, gubernur di Syam. Kemudian setelah Utsman bin Affan berkuasa, dia tetap juga masih menjadi gubernur di Syam. Bahkan di zaman Ali bin Abi Muawiyah ini mendeklarasikan negara sendiri, ya, di luar negara Islam yang ada di Madinah, yang akhirnya kemudian dia mendirikan dinasti Umayyah. Ya, dinasti Umayyah yang terkenal itu begitu ya. Inilah Hindu ya, seorang ibu yang sangat luar biasa, yang cerdas, pemberani, punya visi. Gitu. Akhirlah dari beliau anak yang luar biasa juga. Tapi kemudian berbeda ketika Muawiyah menikah dengan seorang wanita. Tidak disebutkan siapa namanya dalam wanita ini dianggap wanita yang biasa-biasa dalam pengertian tidak menonjol secara pengetahuan, ilmu, kecerdasan dan lain sebagainya. Ia adalah seorang wanita, kebanyakan wanita yang boleh begitu ya, yang tidak menghargai dirinya secara baik begitu ya kalau gitu. Dan dari seorang wanita ini, istri dari Muawiyah ini lahirlah anak yang bernama Yazid bin Muawiyah, anak Muawiyah. Yang nantinya Yazid ini menggantikan bapaknya menjadi Khalifah Bani Umayyah. Tapi yang tadi ada perbedaan yang sangat signifikan antara pemimpinan Muawiyah dan kepemimpinan Yazid. Ketika Muawiyah berkuasa, dia bisa melakukan banyak hal, perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan yang luar biasa. Tapi ketika Yazid berkuasa menggantikan bapaknya, dia dikenal sebagai khalifah yang lemah. Khalifah yang tidak punya visi. Bahkan di masa inilah cucunya Rasulullah Husain terbunuh di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah ini. Nah, di sini kemudian para ulama atau para ahli menilai bahwasanya peran seorang ibu gitu ya. Tentu saja bukan hanya ibu ya, pasti banyak faktor yang lainnya, tapi salah satu yang sangat berperan pada diri seseorang, kepribadian dan lain sebagainya, karakter itu adalah peran seorang ibu dalam pendidikan anak-anaknya. Dari seorang Hindun yang luar biasa lahirlah Muawiyah, tapi kemudian ternyata Muawiyah tidak bisa mewariskan kehebatannya kepada anaknya gitu ya. Salah satu faktornya adalah karena ibu tadi, karena seorang istri yang mungkin tidak sevisi atau mungkin tidak memiliki keunggulan-keunggulan yang diharapkan untuk pembentukan kepribadian seorang anak. Nah, inilah mengapa pentingnya pengaruh ibu dalam kehidupan manusia gitu ya. Nah, akhirnya kalau kita bicara tentang kapan sih memulai pendidikan anak-anak kita, ya, sejak kapan seorang wanita itu harusnya sudah memiliki visi untuk pendidikan anak-anaknya ke depan. Karena nanti dia harus sadar dia adalah pendidik pertama bagi anaknya. Dalam banyak tulisan para ahli kan beda pandangan ya tentang masalah kapan mulai pendidikan itu. Ada yang mengatakan sejak dalam kandungan, ada sejak manusia itu lahir ke dunia dan seterusnya. Tapi di antara banyak pandangan itu saya lebih memilih pandangan yang mengatakan bahwasanya pendidikan itu sesungguhnya persiapan ya, persiapan pendidikan anak atau persiapan kita menjadi ibu gitu ya. Persiapan kita menjadi ibu tuh sudah dimulai sejak kita memilih pasangan kita. Jauh sebelum kita punya anak, jauh sebelum kita hamil. Sejak kita memilih pasangan kita. Kenapa demikian? Ini berdasarkan satu riwayat hadis ya yang membahas tentang seorang anak
yang dia durhaka kepada bapaknya di masa Khalifah Umar bin Khattab ya. Ada seorang anak yang dikenal dia bandel gitu ya, sehingga bapaknya kemudian curhatlah kepada Umar bin Khattab, menyampaikan perihal si anak ini. Kata Umar, panggil anakmu kemari, biar aku nasihatin gitu ya. Dipanggillah si anak menghadap Umar yang sebagai khalifah pada saat itu. Kemudian Khalifah Umar menasehatilah panjang kali lebar gitu ya pada si anak ini. Si anak bertanya, wahai Khalifah, apa sih sebenarnya hak seorang anak dari orang tuanya? Kata Khalifah Umar, yang pertama dia diberi nama yang baik. Yang kedua dia diajarkan Al-Quran. Yang ketiga dia diberikan atau dicarikan ibu yang baik. Gitu. Kata si anak, wahai Khalifah Umar, saya tidak dapatkan tiga-tiganya itu dari orang tua saya. Saya diberi nama Ju'al. Ju'al itu nama yang tanpa visi gitu ya kalau kita bilang. Ju'al itu artinya kumbang kelapa. Ada binatang yang sering nempel di pohon kelapa, itu ju'al dalam bahasa Arab. Artinya kalau kita ngasih nama anak, kasih nama yang punya optimisme. Kita pengen jadikan anak kita seperti apa sih gitu ya. Kata Rasulullah, nama-nama yang terbaik adalah nama yang disandarkan kepada Allah. Abdul Rahman, Abdul Qadir, dan seterusnya lah nama-nama yang dalam Asmaul Husna itu nama-nama yang terbaik di samping nama-nama yang lain. Intinya nama itu harus punya menjadi doa bagi anak kita. Kalau kita asal kasih nama, pokoknya enak di telinga gitu ya. Mungkin kita sering jadi olokan gitu ya, kalau ejekan ada salah satu suku di Sumatera ini yang kadang-kadang beri nama anak asal aja gitu kan. Kasih nama anak bengkel apa gitu kan dan seterusnya gitu. Jadi kita harus ini ya memahami dari awal anak apa nama itu adalah doa gitu ya. Kemudian yang kedua, saya ini nggak pernah diajarkan Al-Quran sama sekali, kata si anak tadi. Dan yang ketiga, ibu saya itu beragama Majusi. Majusi itu penyembah api gitu ya. Nah dari sinilah kemudian Umar bin Khattab berkata kepada si bapak, kalau gitu engkau itu sudah berbuat durhaka kepada anakmu sebelum anakmu berbuat durhaka kepadamu. Kemudian akhwatilah ini kemudian dijadikan dasar ya oleh para pendidik bahwasanya mendidik anak itu dimulai sejak milih pasangan. Kalau bagi laki-laki sejak dia memilih calon ibu bagi anak-anaknya. Kita perempuan sejak kita memilih calon anak memilih calon bapak bagi anak-anak kita. Dari sejak itulah kita sudah melakukan persiapan bagi pendidikan anak-anak kita atau persiapan kita menjadi ibu. Kenapa? Karena memang sangat penting nanti peran seorang pasangan dalam kehidupan kita. Baik, jadi itu ya. Jadi kita mudah-mudahan sepakat semua bahwasanya persiapan kita dalam mendidik anak-anak kita, menjadikan diri kita sebagai seorang ibu, itu dimulai sejak kita memilih pasangan kita. Nah, kemudian akhwatilah, mungkin kita langsung ke topik kita, ke tema, apa persiapan yang dibutuhkan untuk menjadikan diri kita sebagai madrasatul ula, sekolah yang pertama bagi anak-anak kita nantinya. Gitu ya. Paling tidak ada 4 persiapan. Atau gini, kita bagi dua secara garis besar ada 2 persiapan. Ada persiapan yang bersifat internal ke dalam diri kita, ada persiapan yang bersifat eksternal, keluar diri kita. Persiapan yang bersifat internal itu kita bagi menjadi 4. Ya. Pertama, persiapan yang bersifat internal itu adalah persiapan secara wawasan atau persiapan ilmu, persiapan secara fikriyah gitu ya. Kalau boleh di bahasa Arab kan ini adalah istidadul fikri, persiapan pemikiran, ya, wawasan atau konsep. Kenapa ini yang pertama? Karena memang dalam banyak hal para ulama mengatakan al ilmu sabaqahul amal. Ilmu itu mendahului amal. Sebelum kita beramal, kita harus punya ilmunya dulu. Kalau kita ingin buat kue apa gitu ya, bolu atau apa, sebelum kita buat kue paling nggak kita tahu dulu apa bahan-bahan yang perlu dipersiapkan. Bagaimana kemudian prosesnya dan seterusnya, cara memasaknya. Ini adalah ilmu wawasan. Karena itu mendidik anak pun seperti itu, mempersiapkan diri kita menjadi ilmu dimulai dari wawasan dulu, pengetahuan ya. Jadi artinya kita sebagai calon-calon ibu ketika kita belum menikah tentu saja. Kalau sudah menikah berarti ya sudah gitu ya. Ketika kita
eee, katakanlah diamanahkan oleh Allah akan menjadi seorang ibu dengan kehamilan atau bahkan mungkin mulai dengan pernikahan, maka sudah mulai, bahkan mungkin sejak sebelum itu kita sudah mulai menambah pengetahuan, wawasan kita tentang masalah kerumah tanggaan, masalah pendidikan anak dan lain sebagainya yang seputar masalah keluarga, gitu ya. Itu harus dimulai gitu ya. Segala informasi, segala ilmu, segala pengetahuan yang berkaitan dengan masalah parenting itu harusnya sudah mulai kita tambahkan. Walaupun kita mungkin tidak orang yang expert, ahli di bidang itu gitu ya, tapi kita harus punya wawasan tentang masalah itu. Tidak menjalani kehidupan berkeluarga itu secara natural, alami, entahlah terserah nanti kayak air ngalir aja, nggak begitu. Memang kalau kita lihat para orang tua kita mungkin menjalani kehidupannya secara natural kan ya, pokoknya jalanilah, sudah nikah, nanti apa yang terjadi dalam pernikahan barulah disikapi dan seterusnya gitu ya. Tapi kita tidak ingin mengulang apa yang bukan kesalahan kita bilang ya, sesuatu yang mungkin tanpa perencanaan, tanpa persiapan. Dalam Islam jelas kan Allah menyuruh kita mempersiapkan diri. Bahkan kalau kita lihat surah Al-Anfal ayat 60 itu kan wa'iddu mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah oleh kalian apa yang kalian sanggupi, segala yang kalian mampu dari kekuatan, potensi. Kalau konteks ayat itu kan bicara tentang menghadapi musuh. Tapi kalau kita ambil secara umum, mempersiapkan itu dalam semua hal gitu ya. Kembali kalau kita ke surah Al-Hasyr, Allah mengatakan kan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman gitu ya, bertakwalah kamu dan hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang akan dia perbuat besok harinya. Ini adalah persiapan, masalah persiapan. Karena itu kita sebagai seorang muslimah yang mudah-mudahan sudah lebih terdidik, lebih luas wawasannya dari para orang tua kita, jangan lagi mengulang hal yang sangat apa ya tanpa perencanaan ya dalam kehidupan ini yang mungkin pernah dilakukan oleh orang-orang tua kita. Mereka tidak salah karena mereka melakukan sesuai yang mereka pahami dan ketahui. Tapi kita, apalagi kita muslimah yang mungkin sudah bersentuhan dengan nilai-nilai agama, kita harus tahu betul bahwasanya kehidupan ini perlu ada persiapan. Sebagaimana kita mempersiapkan akhirat kita, mempersiapkan dunia kita juga mempersiapkan kehidupan berkeluarga kita. Ya, dengan banyak menambah wawasan. Sekali lagi ini penting ya, wawasan, pengetahuan, informasi, selalulah update ya, update informasi itu. Masalah-masalah parenting itu selalu berkembang. Apa yang kita baca kemarin atau apa yang kita dapat kemarin mungkin sudah tidak lagi berlaku untuk kondisi hari ini gitu ya. Saya dulu awal-awal TV booming tahun berapa itu ya, tahun 80-an gitu ya. Tahun 80-an ketika TV booming, semakin kemari orang semakin pada punya TV, sehingga pernah saya baca tulisan TV itu sudah jadi Tuhan di rumah, yang dia bisa menentukan jadwal kegiatan kita. Kita mau ngapain ngikutin jadwal kegiatan di TV, jadwal acara di TV. Kalau di TV ada acara yang kita suka, sinetron kah, apakah telenovela zaman dulu tuh ya, kita ngikutin loh kegiatan kita gimana supaya pas waktu acara itu berlangsung kita dalam kondisi sudah nggak sibuk begitu ya, sehingga bisa menikmati tayangan tadi. Itu zaman dulu, ketika tahun 80-an, awal-awal TV ini. Sekarang TV itu hampir banyak yang tidak lihat. Banyak rumah-rumah sekarang yang nggak perlu lagi TV. Kenapa? Karena orang sudah beralih ke gadget, ke smartphone yang bisa fleksibel dibawa kemana saja, sambil bagaimana saja. Jadi berubah tantangan orang tua di masa dulu, gitu ya, dengan tantangan orang tua hari ini pasti berubah. Sehingga memang perkembangan-perkembangan tentang parenting itu perlu kita tahu juga. Ya, kenapa? Karena memang kita akan mendapatkan tantangan yang berbeda dengan tantangan yang dialami oleh orang-orang tua kita. Belajar dari orang tua kita tentang pengalaman mereka bagus. Tapi tidak cukup hanya apa yang dialami oleh orang-orang tua kita atau orang-orang terdahulu gitu ya. Kalau kita lihat mungkin bagaimana konsep pendidikan para sahabat ya di zaman dulu bagus gitu ya. Itu adalah bekal atau bisa jadi pedoman bagi kita, tapi tidak cukup karena mereka itu hidup di masa mereka yang berbeda jauh dengan kondisi kita hari ini. Karena itu kita perlu ya update informasi terus. Jangan sampai nanti kita menjadi orang tua yang gaptek gitu ya. Anak kita ngomong apa kita nggak nyambung.
Nah, ini yang akhirnya kita ditinggalkan oleh anak-anak kita karena dianggap, nggak asik ngomong sama mama, nggak asik ngobrol sama ibu, karena kita dianggap ini nih, manusia purbakala yang tidak tahu kondisi kekinian gitu. Nah, ini ya, akhwatilah, penting bagi kita untuk selalu ya menambah pengetahuan kita, informasi kita dalam segala hal, ya, dalam segala hal. Terutama kalau kita bicara tentang persiapan mendidik anak, persiapan menjadi ibu ya berkaitan dengan masalah parenting gitu ya. Bagaimana kehamilan, penting gitu ya, supaya hamil kita ini bisa kita jalani dengan nyaman, dengan enak gitu ya. Bagaimana nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu yang sedang hamil, bagaimana ketika terjadi masalah-masalah kehamilan dan seterusnya itu kita update, masalah melahirkan, masalah menyusui gitu ya. Apa saja yang informasi kekinian, masalah merawat anak, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana nutrisi yang paling bagus untuk anak umur sekian dan seterusnya, segala hal ya. Ini bisa kita update terus. Makanya masalah ini itu adalah masalah kemauan. Kalau informasi sudah tersedia banyak dimanapun kita bisa dapatkan ya, apalagi dengan kondisi hari ini, dengan sekedar kita klik dengan pakai jempol kita dapatkan semua, lihat di Google, lihat di YouTube ada banyak informasi, kemauan. Kadang-kadang kita ini kan lebih seneng yang santai-santai, yang enak-enak gitu, yang serius-serius agak berat gitu bagi kita gitu. Karena sudah capek urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, kita nggak lagi merasa nyaman kalau dengar yang berat-berat gitu. Padahal ini penting ya untuk menambah, mengupgrade wawasan kita. Itu yang pertama ya, persiapan secara pengetahuan, ilmu gitu ya, atau wawasan. Kemudian yang kedua, persiapan yang dibutuhkan secara internal tadi ya, secara ke dalam gitu untuk diri kita, dalam persiapkan diri kita menjadi madrasatul ula tadi, yaitu persiapan secara mental. Nah, ini penting. Kenapa? Karena menjadi orang tua itu atau ketika kita sudah kalau kita paham bagaimana kehidupan berkeluarga, kehidupan berumah tangga, itu pasti akan banyak perubahan-perubahan daripada kehidupan kita sebelumnya. Ketika dulu kita masih gadis umpamanya ya, di mana kita nggak banyak terikat dengan kewajiban-kewajiban, pasti berbeda. Setelah kita menikah, kita tidak lagi sebebas dulu. Kita punya kewajiban-kewajiban kepada suami kita umpamanya, pada keluarga besar. Begitu kita hamil, nanti punya anak akan berubah lagi. Jadi akan terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan kita begitu kita punya status baru dalam kehidupan kita, gitu ya. Nah, di sini perlu persiapan secara mental. Jangan sampai kita menjadi orang yang gagap gitu menghadapi perubahan-perubahan dalam hidup kita, gitu ya. Mungkin pernah kita dengar ya istilah baby blues. Pernah dengar ya istilah itu ya? Jadi ibu-ibu yang begitu dia melahirkan, dia kayak bingung, kayak sedih, kayak nggak tahu bagaimana gitu ya, kayak ada semacam kehampaan, kegamangan dalam dirinya karena ada anak yang sekarang menjadi tanggung jawabnya. Itu mestinya tidak terjadi pada seorang muslimah. Kenapa? Dia harus mempersiapkan mental ketika dia akan menjalani satu perubahan-perubahan dalam kehidupannya atau bertambahnya status dalam kehidupannya. Nah, ini persiapan yang juga perlu dilakukan gitu ya. Artinya kita tahu loh setelah kita dapat wawasan, dengan menikah tuh begini-begini, ada hak, ada kewajiban gitu ya. Menjadi orang tua juga begitu, ada hak dan kewajiban. Kita persiapkan secara mental kita. Apa sih persiapan mental yang diperlukan ya? Paling nggak kita tahu bahwasanya kalau kita punya status baru, menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu, berarti bertambahlah tanggung jawab kita. Bertambah tanggung jawab bisa jadi berbanding lurus dengan bertambahnya urusan dan pekerjaan. Dan itu bukan tidak mungkin akan menimbulkan kelelahan, capek, penat, dan lain sebagainya. Ini harus kita pahami, bertambah pekerjaan, bertambah tanggung jawab, ya. Ini disiapkan dalam hati kita. Saya mungkin nanti akan tambah lelah dengan banyaknya pekerjaan, urusan. Dibukalah, munculkan perasaan ikhlas karena Allah. Semua ini karena perintah Allah, menjalankan perintah Allah, ya kewajiban terhadap suami kepada anak-anak, sehingga ini akan menjadikan kita siap nih dengan segala kondisi yang ada, gitu ya. Mungkin kondisi yang paling ekstrim sekalipun nanti kita akan siapkan ketika menjadi seorang ibu atau menjadi seorang istri. Bagaimana menumbuhkan kesabaran terhadap masalah-masalah. Karena memang
Nggak semua kehidupan ini berjalan seperti yang kita inginkan. Ada banyak kondisi yang di luar harapan kita, di luar prediksi kita. Bagaimana mempersiapkan kejutan-kejutan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Mungkin ada musibah, mungkin ada masalah-masalah dan lain sebagainya. Ini secara mental perlu kita persiapkan. Bagaimana mempersiapkannya? Yang pertama tentu saja bagaimana kita membangun hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliaulah Allah lah sumber kekuatan kita. Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung kita. Jadi bagaimana kita membangun hubungan yang baik, banyak berdoa. Ini kan perintah Allah ya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku akan penuhi. Makanya doa itu bagi kita adalah silah, senjata. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Di samping itu mungkin kita membangun apa ya? Akhlak yang memang jadi akhlak seorang muslim tadi, sabar, kemudian tawakal. Ketika kita udah berusaha segala macam upaya kita usahakan mentok dan hasilnya nggak sesuai dengan harapan, ya udah kita tawakal pada Allah, kita serahkan pada Allah. Qanaah, menerima apa adanya dan lain sebagainya ya. Ini persiapan-persiapan mental semuanya yang harus kita miliki. Ini penting sekali. Penting sekali. Karena tanpa ini banyak sekali kita akhirnya dilanda tekanan, stres, gitu ya, depresi dalam kehidupan. Kalau kita nggak punya penguatan dari yang maha segala-galanya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi persiapan kedua yang sangat penting juga adalah persiapan secara mental spiritual. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, persiapan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang ibu, madrasah pertama bagi anak-anaknya adalah persiapan yang bersifat jasadi, fisik, persiapan fisik. Kenapa? Udah pasti dong. Kalau menjadi ibu, punya anak, gitu, kalau kita nggak sehat, nggak kuat secara fisik, hamil saja. Kalau kondisi fisik kita tidak baik, itu akan menjadi masalah bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk calon anak-anak kita. Karena itu kita harus mempersiapkan fisik kita. Kalau kita punya visi membangun keluarga yang bahagia, yang sejahtera, harus persiapkan fisik kita. Kita memakan makanan yang sehat, memilih bukan hanya makan pakai lidah ini, makan pakai otak gitu kan. Saya ingat Ustazah Yoyoh dulu pernah menceramahkan ini ya. Bahwasanya para ibu itu makannya nggak pakai lidah, nggak pakai mulut, tapi pakai otak gitu. Bukan yang enak saja di lidah kita, tapi kita juga berpikir ini sehat nggak gitu. Kalau cuma enak, banyak makanan enak tapi nggak sehat, makanan sampah gitu. Jadi ini mempersiapkan fisik, bagaimana pola hidup kita ya, bagaimana kita mengatur waktu kita supaya ini menjadikan ritme hidup kita ini sehat. Tidur segera mungkin, bangun sepagi mungkin, gitu ya. Ini olahraga atau paling tidak istirahat yang cukup dan lain sebagainya. Ini persiapan secara fisik. Karena nanti kita akan menghadapi tugas-tugas yang membutuhkan fisik, gitu ya. Apalagi menjadi seorang ibu, harus bangun tiap kali anak nangis. Banyaklah ya, menyusui juga butuh asupan gizi yang cukup. Kalau enggak kita yang akan hajab kalau orang Medan bilangnya. Seorang ibu itu yang hamil dan menyusui itu perlu memperhatikan masalah asupan makanannya karena anak yang kita kandung itu dia kan mengambil makanan dari apa yang kita makan gitu kan. Ketika tidak cukup dia akan mengambil dari tubuh kita. Makanya banyak perempuan yang osteoporosis, ya katanya 7 dari 10 perempuan itu katanya osteoporosis. Itu karena memang ketika dia hamil, ketika dia menyusui kalsium dalam dirinya itu disedot oleh anaknya gitu ya. Sehingga akhirnya dia kekurangan kalsium dan banyak perempuan mengalami kondisi seperti itu. Jadi ini penting persiapan secara fisik, penting juga gitu. Dan yang terakhir akhwatilah persiapan yang internal itu adalah persiapan secara finansial. Ini masalah duit ini memang bukan segala-galanya, tapi banyak hal yang tidak bisa berjalan dengan baik tanpa persiapan finansial atau materi ini. Kenapa begitu? Ya kita tahu betul bahwasanya sekarang ini dalam kondisi kita ini
kondisi keuangan ini juga memberi pengaruh ya, memberi pengaruh walaupun dia bukan yang utama, tapi dia memberi pengaruh terhadap kebahagiaan hidup kita. Kita kan inginnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau kita di dunia kondisinya secara materi kurang, bahkan mungkin sangat bergantung kepada orang, akhirnya kita tidak bisa mencukupi segala kebutuhan kita, ini akan menjadi masalah tersendiri, gitu ya. Karena itu persiapan finansial juga penting. Terus apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu untuk masalah ini, gitu ya? Ya paling tidak kalau bisa, kalau mungkin, maka kita punyalah kemandirian secara ekonomi. Kita bisa bekerja, kita bisa menghasilkan, itu kalau mungkin. Karena tidak wajib dalam Islam kan yang wajib mencari nafkah kan laki-laki, suami. Tapi tidak salah, bahkan sangat bagus kalau seorang perempuan pun punya kemandirian ekonomi. Kita nggak tahu loh ke depannya tiba-tiba Allah beri kita ujian, suami meninggal atau bagaimana gitu ya. Kita nggak akan kelimpungan begitu orang secara ekonomi tentu saja ya. Orang yang selama ini jadi sandaran ekonomi kita tiba-tiba tidak lagi memutus ya atau terputus lah tunjangan ekonomi atau maisah kita dari orang tersebut, kita nggak akan kebingungan begitu. Kalau kita punya kemandirian ekonomi, makanya sangat bagus kalau seorang wanita, seorang ibu juga punya penghasilan, entah dengan cara-cara apakah ya banyak jalan ya, secara profesional atau mungkin dengan cara bisnis dan lain sebagainya. Ini kalau bisa, tidak harus. Ya. Kalau bisa. Kalaupun dia tidak punya kemandirian ekonomi, dia tidak mungkin berpenghasilan, paling tidak dia punya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan. Jangan sampai kita nanti sudahnya nggak punya penghasilan, nggak bisa ngatur keuangan. Selalu akhirnya apa yang kita terima dari suami kita habis di tengah jalan, belum waktunya. Nah, karena kita nggak mampu mengelola keuangan secara baik. Jadi kita harus punya kecerdasan finansial. Dengan dana atau dengan uang, dengan nafkah sekian, bagaimana bisa kita gunakan seefisien, seefektif mungkin. Sehingga kalau bisa cukup, bahkan kalau bisa menabung gitu kan. Kan banyak tuh saran-saran bagaimana mengelola keuangan. Kalau kita terima duit, apa yang harus didahulukan dulu gitu ya. Mau beli baju baru dulu atau beli beras dulu. Itu kan akan terlihat nanti dari kecerdasan finansial kita. Nah, ini penting ya, pandai mengelola keuangan. Jadi itulah beberapa hal ya yang merupakan persiapan internal. Ketika kita akan menjadi seorang ibu, gitu ya, ini 4 persiapan internal ini perlu kita lakukan. Yang pertama tadi ya, persiapan secara wawasan, ilmu pengetahuan, kemudian persiapan secara mental, spiritual, kemudian persiapan secara jasad, secara fisik, dan persiapan secara finansial. Ini yang ke dalam, internal. Nah, sekarang persiapan yang kedua adalah persiapan yang bersifat keluar diri kita. Apa itu persiapan keluar? Yaitu yang bukan hanya diri kita, tapi juga mungkin berhubungan dengan orang lain. Di antaranya yang pertama adalah bagaimana membangun komunikasi yang lancar dengan suami, dengan pasangan. Ini juga terkait dengan pendidikan anak. Karena mendidik anak itu bukan urusan ibu saja, tapi juga urusan bersama suami dan istri. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang bicara tentang pendidikan anak itu dilakukan oleh bapak, bukan ibu. Coba cari tuh di Al-Quran mana yang ada ayat lah yang bicara tentang ibu mendidik anaknya. Yang kita jumpai Nabi Ibrahim dengan Ismail itu bapak dengan anak. Nabi Yakub dengan anak-anaknya, ya kan? Ada banyak lah. Bahkan ada penelitian S2 yang mereka mendapati bahwasanya ada sekian belas ayat dalam Al-Quran yang bicara tentang dialog bapak dan anak. Sementara dialog antara ibu dan anak itu nggak dijumpai. Yang ada bapak dan anak. Ya, Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, gitu kan? Nabi Ishak dengan anak keturunannya. Yang ada adalah bapak dengan anak. Karena itu memang penting kita membangun komunikasi yang lancar dengan suami supaya visi pendidikan ini sama. Jangan kita ke barat tapi suami ke timur. Kita sudah panas nih, sudah mau gigi 4 nih kalau naik kereta, suami kita belum masuk gigi. Masih adem-adem gitu. Nggak sama, nggak sevisi. Ini akan menjadi persoalan dalam pendidikan anak. Saya dulu sering mendengar
orang-orang yang mencurhatkanlah suaminya yang dianggap tidak bisa diajak bicara gitu kalau tentang masalah anak. Itu karena kita tidak punya komunikasi yang baik dengan suami kita. Jadi memang ini masalah rumah tangga ya. Secara umum komunikasi apa saja bukan hanya masalah pendidikan anak, tapi juga nanti akan berpengaruh dalam masalah pendidikan anak kalau antara suami dan istri tidak sejalan. Nah, ini penting nih, bangun komunikasi yang baik. Sehingga visi dan misi pendidikan ini sama antara orang tua itu, antara bapak dan ibu. Ya, ada kerjasama nanti gitu ya. Kalau seandainya kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan suami kita, bisa kerjasama dalam semua hal, termasuk dalam pekerjaan rumah tangga. Urusan rumah tangga itu kan bukan urusan istri saja. Kasihan sekali lah para wanita itu ya. Sudahnya dia hamil, melahirkan, urusan rumah tangga semua dia menghandle. Kadang-kadang bertambah juga dengan urusan dia bekerja di luar. Betul-betul kasihan gitu. Tapi kalau bisa membangun kerjasama, kita bangun kita bagi tugas. Ini bagian suami, ini bagian istri. Ini akan enak kita, akan terjadi saling dan akhirnya akan semakin sinergi dan menguatkan ikatan antara suami istri. Ya, ini komunikasi dengan suami. Yang kedua adalah hubungan yang baik dengan keluarga besar. Keluarga besar itu berarti mertua, ipar, pokoknya saudara-saudara, baik saudara-saudara suami, keluarga suami maupun keluarga kita sendiri. Emang apa pentingnya gitu ya? Karena nanti dalam urusan pendidikan anak, kita kan nggak hanya hidup berdua dengan suami dan bertambah anak-anak kita, kan tidak hanya itu. Kadang-kadang kita akan juga berhubungan dengan kakeknya, neneknya, bibinya, pamannya, dan seterusnya kan. Yang bisa jadi mungkin dalam satu kondisi kita tinggal bersama mereka. Nah, kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan keluarga besar ini juga akan mengganggu kita, paling tidak menjadi beban tersendiri untuk kita. Jadi menjadi seorang ibu atau menjadi seorang istri juga harusnya bisa masuk ke keluarga suami, ke keluarga kita juga gitu ya. Kadang-kadang kita perlu menitipkan anak kita ke neneknya dan seterusnya. Kalau kita sevisi enak tuh ngomongnya. Saya dulu pernah ada ibu yang curhat, katanya pengen mendidik anaknya secara Islami, tapi kalau sudah anaknya dengan neneknya udah nggak bisa lagi diberitahu gitu kan. Karena neneknya itu punya pandangan yang berbeda gitu, yang tidak disetujui oleh si ibu ini gitu ya. Ya sebenarnya tinggal dikomunikasikan kan, tinggal kita sampaikan. Kalau kita nggak punya hubungan yang baik, pasti sulit mengkomunikasikan. Makanya penting ya membangun hubungan yang baik dengan keluarga besar, ya keluarga besar suami, keluarga kita sendiri itu supaya ketika ada masalah-masalah pun kita punya tempat untuk kita curhat, berbagi dan lain sebagainya. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya persiapan yang eksternal adalah persiapan lingkungan tempat tinggal. Ya, kan kata hadis mengatakan aljar qobladar. Carilah tetangga yang baik sebelum kita mencari rumah. Artinya kalau kita mau beli rumah, lihat dulu kiri kanannya, orang-orang yang seperti apa. Saya punya tetangga nih di komplek kejaksaan ini yang sering dia curhat, dia bilang, saya nyesel lah waktu beli rumah dulu karena murahnya saja, pertimbangannya karena murah. Setelah dia tinggal di sana ternyata kanan, kiri, depan itu semua orang yang non-muslim. Sehingga dia pun nggak merasa nyaman gitu. Jadi ketika kita mencari tempat tinggal, lingkungan tempat tinggal kita, lihat kondisi sekitar kita. Karena nanti kita tidak tinggal sendirian di dunia ini, punya tetangga-tetangga yang akan mempengaruhi juga gitu ya. Kita hidup seperti apa dipengaruhi juga oleh tetangga. Kalau tetangga kita orang yang baik, orang-orang soleh, yang kompak dengan kita, nggak ada masalah, selalu nyaman kita. Anak-anak kita pun kalau dia bermain keluar, kita juga nyaman, nggak akan was-was. Tapi coba bayangkan kalau kondisi lingkungan tempat tinggal kita mungkin sangat tidak islami gitu ya. Pasti kita was-was nih anak kita kemana, dengan siapa, main apa gitu akan jadi menjadikan kita was-was tersendiri gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mempersiapkan lingkungan pendidikan formal yang baik untuk anak-anak kita. Karena trennya kan anak ini harus sekolah nih. Walaupun yang namanya
pendidikan itu atau belajar itu kan nggak harus di bangku sekolah. Tapi kan memang trennya dengan adanya wajib belajar 9 tahun dari pemerintah, semua kita pasti punya perhatian lah anak-anak kita sekolah mulai dari sejak jenjang yang paling rendah TK, SD, SMP dan seterusnya. Nah ini kita juga carikan lingkungan sekolah pendidikan formal yang baik untuk anak kita. Baik itu nggak harus mahal, ya. Ini harus difahami. Baik itu nggak harus mahal. Saya ini ya punya bukan kawan sih, kenalan dulu sama-sama sama anak saya di SD. Setelah masuk setelah tamat SD, dia pilihkan pendidikan yang menurut orang tuanya baik, mahal. Jadi baik itu dilihat dari mahalnya, sangat mahal sekali. Tamat dari sana, justru anaknya tuh nggak seperti yang kita bayangkan gitu ya, dengan mahalnya itu pasti anaknya akan jadi seperti apa. Nggak seperti itu. Anaknya pun biasa-biasa, nggak menonjol, bahkan cenderung tidak bermasyarakat. Di dalam rumah aja sibuk dengan HP saja, itu mungkin fenomena umum, tapi akan sangat disayangkan ya dengan duit yang banyak keluar sekian gitu ya. Ya hasilnya ya kita sih semua nggak bisa memastikan kalau anak kita pasti akan seperti yang kita harapkan, tapi paling tidak gitu ya, jangan sampai kita punya pikiran kalau mahal pasti baik. Tanpa melihat dulu gitu ya, isinya seperti apa, kurikulumnya bagaimana dan lain sebagainya gitu ya. Atau kadang-kadang kita menganggap pendidikan yang secara mungkin banyak prestasi-prestasi itulah yang baik. Dulu, tren dulu ya, bukan sekarang. Orang tua kita tuh banyak loh yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah non-muslim. Karena sekolah A ini NEM-nya paling tertinggi umpamanya gitu kan. Kan masih ada ya orang tua yang begitu ya, yang anaknya disekolahkan di sekolah-sekolah non-muslim. Jelas-jelas itu sekolah punya orang sebelah, tapi disekolahkan anaknya karena pertimbangan, oh disiplinnya bagus, nah, seperti itu. Ya akhirnya anaknya banyak berinteraksi dengan akidah yang berbeda dengan kita. Gitu. Dan walau alam, kalau seandainya anaknya kemudian tidak terlalu riroh dengan Islam, ya memang begitulah akhirnya. Jadi perlu ya kita mencarikan lingkungan sekolah formal yang baik, yang paling tidak bersesuaian lah dengan visi kita sebagai orang tua. Inilah hafilah 4 persiapan yang bersifat eksternal. Jadi 4 yang bersifat internal, 4 yang bersifat eksternal. Nah, ini tentu saja usaha, namanya persiapan, usaha kita. Akhirnya kan Allah juga yang menentukan. Nah, karena itu harus kita bantu dengan banyak berdoa. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ya, Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Bahwasanya ayat itu kan bicara tentang wahai Tuhan kami, berilah kepada kami pasangan hidup kami dan anak keturunan yang menjadi qurrata a'yun. Ini menunjukkan bahwasanya doa itu penting juga setelah usaha. Di samping kita berusaha yang bersifat manusiawi tadi gitu ya, segala persiapan-persiapan ini juga perlu kita imbangi dengan doa. Itu maksudnya untuk mendekatkan antara keinginan kita dan takdir Allah. Kalau keinginan kita manusia saja, kita lupakan campur tangan Allah, nanti kita akan kecewa. Karena manusia itu nggak menentukan segala-galanya, tapi Allah yang menentukan. Nah, jadi sekali lagi, alhamdulillah, persiapan tadi yang bersifat internal dan eksternal itu kita lengkapi, kita sempurnakan dengan doa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama mungkin para ibu muda yang sekarang sedang lagi asik-asiknya ngurus anak. Kalau saya alhamdulillah sudah pada gede-gede, tapi tetap nggak berhenti. Pendidikan anak ini kan sampai anak-anak kita menikah, bahkan setelah menikah juga tetap kita punya kewajiban mendidik anak. Tapi kalau yang riwah-riwahnya, kan biasanya ketika anak-anak masih kecil-kecil yang riwah gitu ya. Jadi ibu-ibu jangan dianggap didik anak itu ketika anak masih SD saja. Nanti tantangan yang berbeda akan kita alami setelah anak kita mulai beranjak dewasa, beranjak remaja. Ini tantangannya beda dengan tantangan ketika menjadi ibu untuk anak-anak yang kecil-kecil, yang mungkin masih imut-imut gitu kan. Antara 1 sampai 14 tahun itu kan mungkin yang masih kita anggap masih imut. Tapi kalau sudah mulai dewasa anak-anak, sudah mulai bicara udah kuliah, nanti tantangannya berbeda juga. Karena itu mungkin ya, kita
kita terus update informasi, update pengetahuan, mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk kita. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustazah. Mungkin langsung aja pertanyaan ya, Ustazah udah ada nih yang nanti ini pertanyaan. Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara memilihkan sekolah yang tepat untuk anak? Ya. Pertanyaan dari Bu Ima, Surabaya. Oke, langsung dijawab ya Bu ya? Iya ya. Ya. Tadi seperti saya sampaikan, bahwasanya sekolah yang tepat atau sekolah yang baik itu nggak selalu harus mahal gitu ya. Karena saya mengalami, saya tinggal dulu itu waktu kecil di satu kampung di Kelungkung. Kelungkung itu satu kabupaten di Bali ya. Kebetulan di kampung saya itu kan memang kampung Islam. Ada di sana namanya TPA. Bukan TPA, PTA. PTA kebalik ya. Pesantren Tarbiyatul Atfal. Hampir seluruh orang kampung kami itu belajarnya ke sana, ke PTA ini. Dan alhamdulillah saya mengalami semua anak-anak di kampung saya itu udah bisa ngaji sejak mereka masih kecil. Hampir semua orang Islam di kampung saya itu nggak ada yang tidak bisa ngaji sejak dia bahkan masih SD kelas 1, kelas 2 udah bisa ngaji. Itu sebelum rame-rame ada itu loh ya, Iqra ya atau TPA. Karena saya hidup ini sebelum masa Iqra, masih pakai cara baca Al-Qur'an yang Baghdadi itu ya. Alif bata. Iya, yang alif fathah, alif kasroi itu ya. Jauh sebelum ada Iqra. Jadi saya dulu belajar Al-Qur'an itu pakai Baghdadi itu, metode Baghdadi. Tapi karena di kampung saya itu ada lembaga pendidikan Al-Qur'an itu gitu ya. Semua orang di kampung saya itu alhamdulillah udah bisa ngaji sejak kecil-kecil gitu ya. Dan alhamdulillah setelah mereka keluar sudah dewasa, ada yang kuliah kemana, mereka itu sering jadi rujukan karena membaca Al-Qur'annya yang baik, kemudian juga pemahamannya, kan bukan hanya baca Al-Qur'an, ada pemahaman ibadahnya yang baik juga gitu ya. Maksud saya gini, bahwasanya itu sangat membantu loh lembaga pendidikan yang ada di kampung saya waktu itu gitu ya, walaupun itu sangat sederhana lembaga pendidikan kampung. Jadi memilih sekolah untuk anak-anak kita tidak harus yang mahal. Tapi kita lihat kurikulumnya seperti apa. Ya, itu yang penting kita lihat dulu ya. Kurikulumnya bagus karena banyak sih sekarang tawaran macam-macam ya. Ada yang fokus hafal Al-Qur'an gitu ya. Kalau saya menghafalkan bagus, tapi bukan itu loh yang paling utama. Memang ada hadis kalau anak yang hafal Al-Qur'an dia nanti akan bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya gitu ya. Bagus, sangat bagus. Bahkan para ulama terdahulu semuanya kecil-kecil anaknya sudah hafal Al-Qur'an. Tapi yang sangat penting juga adalah akhlak. Pembentukan akhlak, karakter. Kalau akhlaknya bagus, insya Allah gitu ya kita akan bisa tenang melepas anak kita dimanapun. Saya pernah mendengar ceramahnya Ustaz Adi Hidayat, dan dia dapat informasi ini dari seorang dokter. Jadi ada orang tua yang datang ke dokter ini yang dia mengeluhkan anaknya. Anaknya ini hafal Quran. Umur 12 tahun kalau nggak salah. Hafal Al-Quran 30 juz. Tapi ternyata anaknya itu mengalami penyimpangan seksual. Jadi mungkin pernah ada yang melakukan hal yang tidak baik, tidak senonoh kepada anak ini, dan akhirnya anak ini kemudian terbiasa dengan itu. Jadi anaknya hafal Al-Quran, tapi mengalami bahkan melakukan penyimpangan seksual. Anak umur belasan tahun, kalau nggak salah 12 tahun begitu. Saya lupa ya, ini ceramah dari Ustaz Adi Hidayat. Artinya nggak selalu sih anak yang dia hafal Al-Quran pasti akan jadi sangat sangat baik, alim, nggak selalu. Banyak kasus-kasus gitu, banyak kasus-kasus. Karena itu hafal Al-Quran perlu, penting, tapi juga harus diimbangi dengan pengokohan akhlak, pengokohan akidah. Gitu. Jadi kurikulum tadi ya Bu ya, kita lihatlah kurikulum sekolah anak-anak itu ya. Pengokohan akidah itu yang paling utama, karena dia adalah dasar basic bagi bangunan kepribadian anak-anak kita. Setelah itu mungkin barulah yang tambahan ekstrakurikulernya. Kadang-kadang kita kan sibuk dengan yang eskul nih. Ada eskul mana, eskul komputer, segala macam lah gitu kan. Padahal yang paling penting adalah, ini yang paling utama itu bagaimana kurikulum yang diajarkan kepada anak-anak kita yang paling utama gitu ya. Ini
Atau yang kedua kita lihat dari kelulusan dari apa ya, alumni-alumninya. Anak-anak yang sekolah di sana bagaimana sikapnya, bagaimana, apa, secara umum kita lihat bagaimana, akhlaknya, itu juga bisa kita lihat dari sana. Sekali lagi, bukan dari mahalnya, bukan dari fisik bangunannya yang mewah gitu ya, karena ada nih sekolah-sekolah juga kayak hotel gitu kan, seperti hotel tapi ternyata juga nggak jamin gitu ya, output dari sana betul-betul menghasilkan anak-anak yang soleh dan solihah. Kalau saya yang pertama kurikulum. Yang kedua tentu saja pengajarnya. Guru-guru yang mengajar, kalau kita kenal orang-orang yang soleh, orang yang baik, lebih baik. Paling tidak ada rekomendasi. Kita memilihkan sekolah untuk anak, oh guru-gurunya ini begini, 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 umpamanya. Kalau kita lihat guru-gurunya, kalau kita bisa berinteraksi langsung, bagus ya. Kita bisa mungkin paling tidak menguji seperti apa sih fikroh pemikiran gurunya ya, mindset gurunya. Kalau enggak ya paling enggak rekomendasi dari orang-orang yang tahu, yang pernah menyekolahkan anak di sana. Ini pengajarnya penting karena masalah transfer ilmu itu mungkin mudah lewat berbagai cara bisa, tapi transfer nilai. Kan yang namanya pendidikan itu bukan hanya transfer ilmu, tapi transfer nilai. Nilai-nilai yang difahami atau yang diyakini oleh para guru itu akan ditransfer kepada anak-anaknya. Kalau para gurunya ini pemahamannya tidak baik, tidak islami gitu ya, ini juga akan sedikit banyak akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Jadi itu ya, kalau saya melihatnya dari sana ya. Pertama tadi dari kurikulum, yang kedua dari para pengajarnya. Seperti itu. Ustazah, pertanyaan kedua, Ya. buru-buru nih. Ustazah izin tanya, apa yang harus dilakukan seorang istri jika kita dengan suami sudah bagus komunikasi, tetapi suami tidak punya power untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya. Bahkan segala sesuatu itu selalu minta diputuskan oleh istrinya. Ya. Dalam kondisi seperti itu, kita yang harus membantu suami kita. Jangan kemudian kita ambil alih. Karena kita lihat suami kita lemah nih dalam urusan leadership umpamanya kan. Kemudian kita ambil alih, akhirnya kita yang pegang kendali. Ini nggak sehat. Mestinya ketika kita tahu, oh suami saya ini orangnya agak peragu, orangnya tidak tidak kuat secara kepemimpinan, kita yang membantu. Bagaimana cara membantu suami kita yang seperti itu? Coba kita ajak berbicara, kemudian minta dia yang memberikan pandangan, memutuskan. Jangan kita yang mengambil alih dulu. Nah, ketika kita harus mendorong dia yang harus memutuskan. Dia ketika ada masalah-masalah dia yang bicara, dia yang maju, jangan kita yang maju gitu ya. Nah, kalau ternyata salah atau tidak tepat, kita bisa memberikan masukan. Umpamanya kayaknya Mas atau Bang, ini pandangan yang seperti ini atau pendapat ini, ya kita bisa ngasih masukan lah gitu ya dari belakang. Maksudnya kita adalah orang yang terus berusaha mengawal dia agar dia bisa menjadi seorang qawam dalam keluarga. Ya, sekali lagi, kalau suami kita belum bisa menjadi qawam yang baik, yang sempurna, kita yang membantu. Jangan kita yang mengambil alih keqawaman dalam rumah tangga itu. Kalau sudah kita ambil alih, pasti nggak sehat rumah tangga. Ibunya tuh yang jadi dominan, istri yang jadi dominan, akhirnya suaminya jadi seseorang yang ada di rumah itu tapi nggak memberi pengaruh apa-apa. Saya punya kenalan yang seperti itu. Suaminya itu diam aja, istrinya itu luar biasa dominan di dalam rumah tangga. Akhirnya memang anak-anaknya, saya lihat anaknya 3, sekolahnya tinggi semua, dokter semua. 3-tiganya ini jadi dokter, ada spesialis saraf, ada spesialis THT dan lain-lain. Tapi kehidupan rumah tangganya berantakan dengan ya sifat-sifat yang aneh-aneh lah sehingga rumah tangganya berantakan gitu ya. Hanya satu yang agak baik ini ya, yang baik menurut saya karena itu pun dia berinteraksi dengan kawan-kawan yang baik. Dia punya komunitas yang akhirnya bisa membantu dia untuk menjadi muslimah yang baik. Kalau enggak, dia mengeluhkan bagaimana kondisi rumah tangganya, bagaimana ayahnya yang sangat lemah di hadapan ibunya. Dia sering mengeluhkan tentang ibunya. Gitu. Jadi nggak bagus kalau istri terlalu dominan sehingga akhirnya suami tidak punya power. Kita yang harus membantu agar suami kita yang menjadi qawam, punya power dalam rumah tangga. Begitu. Ya. Pertanyaan terakhir Ustazah, karena Ya. waktu sudah hampir. Ustazah, adakah doa yang dimana kita telah melakukan usaha yang bersifat manusiawi tadi, lalu selebihnya kita berpasrah kepada Allah akan hasilnya? Apakah ada doa khusus terkait
hal tersebut. Ya. Kalau doa, yang terbaik itu doa dari Al-Quran. Karena yang mengajarkan Allah langsung kan, saya mengamalkan doa surah Al-Furqan 74 itu ya, Robbana, untuk masalah pendidikan anak. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu saya mengamalkan itu. Silahkan ibu-ibu kalau ada yang lain. Tapi saya menganggap doa yang diajarkan Allah itulah yang terbaik. Karena langsung redaksinya dari Allah kan begitu ya. Saya upayakan setiap kali saya ingat saya doa itu waktu hamil sambil pegang perut kita belai perut kita doa itu. Begitu anak kita lahir setiap kali melihat matanya, menatap matanya, kita elus kepalanya doakan itu. Setiap kali ingat doakan itu ya. Ya ini usaha kita untuk hasilkan Allah yang menentukan. Tapi sebagai usaha merayu Allah kita upayakan dengan doa. Dan doa yang terbaik menurut saya dari Al-Quran. Atau yang dari Rasulullah. Kalau memang dapat kita doa-doa yang berkaitan dengan pendidikan anak dari Rasulullah itu juga baik. Atau kalau tidak ya doa-doa yang kita buat sendiri. Ya, yang kita ucapkan sendiri yang sesuai dengan hajat kebutuhan kita. Silahkan yang penting berdoa. Karena doa ini sesuatu yang akan menjadikan kita punya sandaran yang kuat. Punya sandaran sehingga kita menjadi lebih kuat begitu ya dalam menjalani hidup ini. Jadi kalau doa khusus saya pikir nggak ada ya yang spesial dari agama atau dari Islam itu yang diajarkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 74 atau dalam surah Al-Ahqaf ya. Surah Al-Ahqaf ayat 15 ya. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardhah. Wa aslih li fi dzurriyyati. Itu dia ya. Dan aslih li, baguskanlah untukku fi dzurriyyati dalam anak keturunanku. Nah, ini juga doa yang bagus menurut saya ya. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Atau surah Al-Furqan ini yang paling umum banyak dipakai ayat 74. Silahkan ibu-ibu pilih yang mana atau baca dua-duanya, tambah lagi doa pribadi yang khusus sifatnya silahkan, nggak masalah. Makasih banyak Ustazah. Udah jam 7:01 ini sebenarnya masih ada pertanyaan, tapi takutnya nanti pada mau pergi semua. Iya. Banyak banget nih pertanyaannya. Tapi mungkin nanti bisa saya minta langsung ke Ustazah, nanti bisa saya kirimkan ke yang bersangkutan. Mungkin begitu saja. Mungkin Ustazah untuk menutup acara kita ini, kita mintakan doanya Ustazah. Ya, kalau sesuai dengan bimbingan Rasulullah, setiap kita habis melaksanakan satu forum, majelis, kita disuruh menutup dengan doa kafaratul majelis. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih banyak Ustazah. Halo panitia, apa udah difoto ini? Foto dong, ada 55 orang nih. Belum nih gimana nih? Rame pagi ini. Udah difoto Bu Mia, Bu Ella, ke siapa aja lah. Saya masih gaptek ini motonya. Sebentar ya. Foto dulu. Iya, foto yuk. Lebih. Kenang-kenangan ini fotonya. Udah Bu Mia, udah. Bu Ratri kali yang foto ini ya. Nunggu kami ya, mungkin saya pakai handphone. Iya, saya juga handphone jadi agak banyak di fotonya, screenshotnya. Iya Bu Mia, dia pagi-pagi sibuk dia mau antar anaknya. Iya. Makasih ya Bu Mia. Pasanglah wajah termanis, Rat. Soalnya lama. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Buat semuanya yang sudah hadir, mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya. Kita ketemu lagi 2 pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah, Kalita, semuanya. Sama-sama. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini mau masak.